Halo, jumpa lagi dengan Bu Wen. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan masih waras ya. Kali ini Bu Wen akan bahas seputar survive di masa pandemi ya. Dan ini mungkin sedang kalian rasakan juga. Oke, daripada penasaran, yuk kita langsung bahas tentang bagaimana tetap waras di masa pandemi, baik secara fisik maupun psikis. Tak terasa 8 bulan masa pandemi telah kita lewati hingga saat ini. Dan sayangnya ini belum berakhir, dan kita masih dipaksa untuk tetap bertahan di rumah saja. Lalu, apakah saat ini kalian ngerasa bosan dan jenuh, turun motivasi, susah konsentrasi, emosi naik dan turun atau labil, jadi gampang tersinggung, lemah dan lesu, gak sabaran, atau merasa sedih yang berkepanjangan, bahkan sulit tidur atau susah bangun, lalu merasa gelisah, gak percayaan sama orang, mudah putus asa, merasa restless, atau juga ngerasa kesepian, merasa cemas terlalu berlebihan, stres, atau mungkin juga pola makan tidak teratur. Jika itu terjadi pada kalian, maka itu adalah indikasi kalian mengalami yang namanya cabin fever syndrome. Apa sih cabin fever syndrome itu? Cabin fever syndrome adalah kondisi tidak nyaman karena berdiam diri di dalam rumah terlalu lama dan mengarah pada emosi yang muncul karena terisolasi terlalu lama. Lalu kenapa sih hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena kurang aktifnya seseorang saat di rumah, atau santai terlalu lama, kebanyakan mager, gabutnya unfaedah, dan tidak punya skala prioritas terhadap suatu kewajiban, dan sayangnya juga berprinsip let it flow. Anak-anak, gak ada yang tahu nih kapan pandemi ini akan berakhir dan akan kembali normal. Jika kita membiarkannya dan tidak berusaha atasi, maka hal ini bisa berefek pada yang pertama, kondisi kesehatan mental kita. Dan berikutnya adalah mengganggu kualitas aktivitas kita sehari-hari, baik itu bekerja, sekolah, maupun kuliah. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, tetap milikilah tujuan atau goal yang ingin dicapai. Baik itu jangka pendek, seperti misalnya nilai rapot semester 1 baik, atau jangka panjang, misalnya agar aku bisa mendapat beasiswa 100% untuk masuk kuliah. Maka memang sebaiknya kalian perlu menghindari prinsip let it flow ya. Lalu, kedua, tetap jalani kegiatan rutin sama seperti sebelum pandemi atau saat sekolah biasanya. Dengan tetap memiliki jam tidur yang sama, tidak kebalik-balik. Tetap bangun pagi seperti biasanya, tetap mandi pagi dan sarapan seperti saat sekolah offline. Hanya bedanya sekarang kegiatan proses belajar mengajarnya diganti lokasinya di rumah. Yang ketiga, punyai ritme hidup yang proporsional atau seimbang sesuai proporsi seharusnya, yaitu tidur, refreshing, makan, belajar, beres-beres rumah, dan pengembangan diri. Jangan sampai tidurnya terlalu lama dari yang seharusnya, atau refreshingnya kebablasan sehingga waktu belajar jadi berkurang dari seharusnya. Berikutnya, rutinlah berolahraga yang aman yang bisa dilakukan di rumah atau sekitar lingkungan rumah. Tapi ingat ya, harus aman dan tetap dengan protokol kesehatan. Misal skyping, sit up, pull up, atau jalan, jogging, sepedaan keliling komplek, yoga, dan lain sebagainya. Yang penting, kamu bisa berkeringat untuk tetap menjaga kesehatan fisikmu. Lalu, penting juga untuk keep contact dengan support sistemmu. Misal, teman, sahabat, pacar, orang tua, atau keluarga jauh. Walau memang belum bisa meet up, setidaknya dengan rutin telepon atau video call, itu tetap menjaga relasimu tetap baik. Kemudian yang tak kalah penting berikutnya adalah explore dan ekspresikan hobimu yang bikin kamu happy. Tapi ingat ya, sebisa mungkin yang bisa dilakukan di rumah aja. Misal, main musik, baca komik atau novel, bikin desain, bikin kerajinan tangan, atau bikin konten-konten kreatif untuk channelmu.
Lalu berikutnya, makan makanan bergizi, karena di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Dan jika kalian terpaksa harus keluar rumah, maka siap dengan protokol kesehatan ya, seperti pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter, dan hindari selalu kerumunan dan ruangan tertutup dalam jangka waktu yang lama. Dan tips terakhir dari Bu Wen, kalian harus bisa menerima secara positif kondisi ini ya. Ini yang disebut dengan mindfulness, di mana ada kesadaran penuh bahwa hal seperti ini di luar kontrol kita. Maka akan jauh lebih baik kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Contohnya bagaimana reaksi kita terhadap situasi sekarang, sehingga bisa berdampak positif kembali untuk kita. Itulah tadi tips-tips yang Bu Wen berikan agar tetap waras walau di rumah saja. Kuncinya adalah terus aktif dan menjaga imun kita tetap baik. Karena pada akhirnya ketika kita bisa menjaga diri kita, maka kita bisa menyelamatkan bumi kita. GWS untuk bumi kita, semoga lekas pulih kembali dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal dan sehat ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, semoga bermanfaat untuk kalian ya. See you next video, bye-bye.